Hello everyone, welcome back to Romy Ozzy. Okay, welcome back to Romy Ozzy. Video kali ini kita akan mendemokan bagaimana cara ya kita menghosting aplikasi yang sudah kita buat di PHP Wrap. Nah, ini akan sebenarnya ini videonya sudah ada. Kalau kita ke sini, videonya sudah ada di zaman dulu ya. Kalau kita ke sini, kita ke Romi Ozi ya. Romi Ozi PHP Wrap Hosting. Nah, ini dia. Sudah di sini ya. Nah, tapi di sini dulu ya. Untuk video kali ini kita akan membahas atau kita cek ya. Ini 1 year ago kita menghostingnya dengan sebentar, akan saya cek. Nah, ya, kalau kita lihat di menit ke-641 kita menghostingnya di sini. webhost.com. Kita cek masih ada enggak ya. Nah, ini dia di www, ini kan. Www, kalau kita lihat sini webhost.com. Webhost.com. Kita enter. Nah, ini sudah diambil alih oleh Hostinger dan di Hostinger kita ternyata harus bayar. Nah, ini dia. Ada bisnis 3 dolar per month. Kemudian ada yang 7 dolar per month, ada yang premium 2 dolar per month. Jadi setiap bulannya 2 dolar dikalikan 15.000 itu sekitar berapa? Jadi 15 kali 2 ya 30 ya, 30 ribuan. Nah, 15.000 kali kedua ya 30.000 per bulan. Dikalikan 10 ya 300 ribuan per tahun. Jadi kita harus bayar, tidak ada lagi yang ini. Jadi saya menganggap bahwa ini harus diperbaharui. Ini ya cara menghostingkan online aplikasi PHP Wrap. Kita coba dengan aplikasi yang lain yang ada di sini. Yang mau saya perlihatkan adalah yang ini, php.id ya. Ini punyanya oleh Indonesia. Saya belum percobanya, tapi kita akan coba. Ini pertama kali saya mencobanya ya. Kita akan coba bagaimana cara aplikasi yang di sini kita hostingkan di sini. Saya belum pernah mencobanya. Mari kita coba sama-sama. So, keep stay tuned. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa saya belum pernah mencoba mengupload aplikasi PHP Wrap, tapi saya pernah membuat akun ya di sini ya. Ternyata gratisnya itu cuma ini nangis dia ya, karena gratisnya itu cuma tip 3 hari ya, gitu ya. Nah ini yang harus kita coba dulu selama 3 hari ini ya. Bila expect our expectation, apabila sudah mencapai ya our expectation, and then we can consider this 25,000 per 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 1 year ya. Jadi itu lebih much cheaper dibandingkan dengan hosting provider yang lain. Tapi kita coba dulu yang ini ya. Berhasil tidak? Ini kan dia sudah pakai cPanel juga dengan satu database. Kemudian kita bisa pakai domain dia yang gratis. Sebenarnya satu subdomain ya, bukan domain. Subdomain itu artinya kita nge-sub ke domain yang dimiliki oleh php.id ya. Nah, kita akan coba dulu dari membuat akun. Bagaimana caranya? Keep stay tune. Oke, satu hal yang disenangi di sini bagi kita penggemar PHP Wrap adalah kalau kita ke bawah di sini, kita scrolling down, dia pakai cPanel, ini bisa, ini user friendly, ini sudah umum ya, tapi ini bukan karena ini ya. Kalau kita lihat ke bawah ada unlimited database, ini di setiap hosting juga ada ya. Ini adalah kumpulan aplikasi, ini adalah RAM yang disediakan untuk kita, tapi kita ini berbagi nanti ya. Nah, jadi semacam sharing resource. Nah, yang ini dia. Ini yang multiple PHP dan MySQL adalah
fitur yang selalu ditunggu-tunggu oleh PHP Rat lovers gitu. Karena PHP sekarang sudah versi ke-8 ya, up. Jadi tidak bisa lagi sebenarnya pakai PHP Rat yang sudah mentok di versi 7.4 ya, 7.47. Kalau kita lihat ke sini, nah ini dia. Ini kan saya pakai 747 dan MySQL-nya yang 8019. Makanya fitur yang harus kalian cek adalah ini multiple PHP MySQL. Without that, difficult. Oke, itu yang kenapa jadi ke sini ya. Begitu saja yang harus kita consider bila mana kita ingin menghosting everywhere in every hosting in the world. Cek saja itu saja apakah dia menyediakan multiple PHP version atau tidak. Bila iya, berarti situ bisa. Kita coba ya. Sekarang kita klik daftar sekarang. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini namanya, ini nomor WA yang mungkin digunakan untuk katanya untuk kode aktivasi ya. Kemudian ini adalah email, password, kemudian passwordnya ya. Asik ya. Ada ini dibuatkan oleh ini dia apa nih browser. Oke, ini adalah inputnya. Kita coba ya, kita masukkan satu-satu. Kalian coba dulu masukkan satu-satu. Nah, ini sudah dimasukkan. Ini email, ini password. Kemudian kita masukkan ini, diklik saja ininya 587. Kita tes ya. Nah, oke, setelah kita isi passwordnya, ini dia. Lalu kita nanti klik sini ya, register. Kita klik OK dulu. Ini sudah berhasil. Kita close di sini. Nah, ya, ini bisa disimpan. Oke, ini dia. Nah, ini adalah tampilannya ya. Ini apa nih? Nah, menunya nih. Nah, menunya di samping. Nah, udah ya. Ini Romi Ozi, saya sudah dapat. Tapi ini punya saya ini yang apa ya? Yang versinya tuh versi ini dia, versi yang gratis ya. Jadi versi gratis tadi hanya bisa sampai 3 hari ya. Nah, ini baru kita coba. Ini dia subdomain. Kita masukkan dulu subdomain kita Romi Ozi ya, Romi Ozi. Subdomainnya. Kita cek ada tidak? Kita setuju dulu. Jadi ini sebenarnya bukan domain kita. Domainnya adalah dengan menumpang nih dari domain yang pemilik nih php.id ini. Dia punya co/id.id. Kita cek sehingga kita bisa menumpang. Nah, ini namanya domain. Oh, hanya mengizinkan angka dan huruf kecil. Jadi kalau huruf besar nggak bisa kayaknya dia. Nah, kalau gini bisa enggak? Nah, nggak bisa juga kan? Jadi gini, Romi Ozi. Jadi seperti itu saja dia bisanya ya. Oke, kita coba ya. Nah, Romi Ozi. Ini buat subdomain ini sudah tersedia. Tinggal kita klik yang ini untuk membuat subdomain. Kita klik ini supaya kita tidak melanggar, tidak diperbolehkan web phishing dan spam. Kita klik saja. Nah, ini sukses ya. Ya, mantap ya. Oke. So, keep stay tuned. Tapi kita akan selalu diganggu yang ini ya. Nah, upgrade katanya seperti itu. Nah, ya. Jadi menunya di sini, klik yang ini menunya ya. Nah, klik di sini. Nah, ini daftar paketnya. Ini daftar hostingnya. Nah, ini daftar hosting. Nah, aktifnya cuma 1 hari, mas saudara-saudara. Jadi kita harus coba hari ini, besok mati sudah ya. Jadi harus um, kita gunakan ya. Jangan sampai nanti lewat. Kalau tidak, nanti kita harus bayar ini. Kita harus coba dulu apakah PHP kita bisa jalan atau tidak. Oke. Okay? Oke, kita ke sini dulu. Caranya ya, ini dia akses panel cPanel kita. Kita bisa klik ini. Jadi untuk membuka cPanel kita, nanti kita close ininya, nanti dia akan buka. Nah, ini dia cPanel kita. Kita skip saja yang ini ya. Nah, ini dia.
Ini adalah cPanel atau control panel yang bisa kita pakai untuk mengatur semua hmm, setting-setting di hostingan kita ya. Yang sangat penting tuh yang ini file manager ya. Kemudian juga untuk database mungkin scrolling up. Nah, database ini file ya. Ini dia database kita. Ini PHP-MyAdmin bisa kita klik dari sini. Nah, dia akan buka PHP-MyAdmin, tapi ini bukan PHP-MyAdmin kita yang ini kan ini berada di sini coba. Nah, ini dia. Kalau kalian lihat di sini kan. Nah, ini dia. Kita masih belum bisa buat database di sini ya, karena buat database-nya tidak di sini. Ya, ini tidak bisa buat database kan, seperti biasa kita di localhost. Ya, kita pindah dulu ke sini, ke control panel, kita pindah lagi ke sini ya. Kita akan belajar cara, pertama adalah cara membuat database. Baru nanti database yang ada di PHP Rat kita export, atau maksudnya dari sini kita mengimport punya kita ya. Oke, keep stay tune. Oke, sekarang kita coba untuk membuat database-nya ya. Menunya dari sini. Yang ini ini saja nih yang kita klik saja ininya. Nah, ini dia list database kita. Nah, kita klik itu ya, list database. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini adalah yang ini. Jadi usernya nanti ini ya, new database kita ada ini UKR. Ini sangat penting untuk kita mencatatnya ya. Untuk mencatat apa database. Oke, nanti saya mencatat di data. Jadi yang kalian catat itu adalah pertama username-nya apa, yang penting dicatat. Karena ini sering kali orang lupa nih ya. Oh, password saya database kemarin apa ya? Nah, ini nanti sangat penting untuk kita mengkonfigurasi database kita ya. Jadi ini sediakan dulu username-nya itu apa, kemudian username-nya ya, database-nya, kemudian password sudah, DBDM-nya, nama database-nya yang kita pakai itu apa. Oke? Itu ya, 3 yang harus sebab nanti kita masuk ke konfigurasi yang ini ya. Oke, kita kembali lagi tadi ke sini. Ini database kita. Ini saya pakai jual beli lah. Nah, saya tambahkan Romi Ozi. Nah, kalian juga gitu ya. Tambahkan nama kalian supaya nanti bisa diidentifikasi ya. Ujungnya ya. Nah, gitu. Nah, ini berarti nama database-nya. Nah, nama database-nya itu kan ini tambahkan ini ujung. Nah, ini punyanya si mereka. Nah, mereka kan resource sharing juga kan. Mereka artinya yang mereka ini sebenarnya mereka beli hosting, kemudian hosting ini dijual kembali ke kita-kita. Sehingga kita bisa dapat lebih murah dan mereka dapat uang. Seperti itu. Oke, sama semacam win-win solution gitu ya. Oke, ini dia. Ini dia ada database kita ya. Kalau sudah ini kita create saja database-nya di sini. Nah, ini sudah selesai. Ini sebenarnya ngopinya gini ya. Nah, ini ada kopi juga enak. Nah, jadi supaya tidak salah kita paste dulu. Nah, mudah ya. Nah, lalu kita tekan sini, kita go back. Ya, oke. Sudah selesai kita cara membuat database. Kita tunggu sebentar, dia agak lelet. Oke, you are using your maximum one of data. Jadi satu database karena kita kan gratis ya. Kemudian kita cek, ini mengecek database-nya. Nah, ini sudah ada nih database kita, size-nya cuma 0, kita bisa rename juga sebenarnya, kita juga bisa delete. Nah, sekarang user-nya. Nah, user yang tadi apa? Nah, user-nya boleh terserah, saya pakai yang ini. Jadi, nah ini password-nya. Nah, ini password yang direkomendasikan, tapi buat saja password kita sendiri ya. Nah, tapi kalian jangan lupa ya password-nya. Oke. Oke, kita buat password, saya sudah tadi ketik. Ini juga sudah. Ini katanya very strong. Usahakan dia seperti. Tapi kalau the stronger, the more difficult we
we remember our password. Semakin kuat dia, jadi ditulis saja di mana dalam di teks. Tulis saja, enggak apa-apa. Nanti di save lah. Nggak masalah ya, karena ini kan cuma website belajar, jadi tidak masalah. Jadi kalian masukkan saja di dalam laptop supaya nanti ingat ya, taruh di notepad. Nah, notepad. Wah, apa sediakan khusus notepad untuk itu ya. Nah, ini passwordnya apa, tadi database-nya apa itu ya. Nah, oke, kalau sudah di create password. Sebentar, nah ini successfully, ini di copy. Nah, ini ada tanda petiknya dari sini. Nah, ini copy, kita taruh dulu di notepad. Nah, ini username saya. Oke, ini database-nya jangan lupa ya. Ini database-nya tadi, password-nya tadi. Kalau sudah 3 ini sudah kalian dapat, tinggal kita apa ya? Kita go back lagi. Jadi password kita sudah dapat. Jadi database sudah ada, baru nanti kita pindah ke mana tadi? Ke sini. Ke PHP MyAdmin, kita enter lagi, database-nya akan muncul. Tidak, oh tidak bisa nih. Rupanya kita harus dari sini lagi, kita ke database ini, kita klik saja PHP MyAdmin di sini. Nah, tadi dia terbuka, ini close lagi, ini adalah iklan dia. Nah, ini dia redirect. Nah, ini dia sudah ada ya, mudah. Nah, sekarang baru kita akan apa namanya tadi? Kita akan import ya. Ini dia. Seperti biasa caranya mengimport. Kita mengimportnya oke, kita sudah di sini ya, di PHP MyAdmin, tapi ini yang di online. Ini database-nya. Ini sebenarnya username kita yang ada di hosting. Ini nama database-nya. Jadi nama database-nya tambahkan DB ya, supaya kita mengetahui bahwa ini database ya. Supaya membedakan antara database dengan username ya nanti kita. Nanti kan sama-sama nama kalian, ini ada tulisannya DB. Oke, ini adalah inisial kita, tuliskan nama nanti. Kalau sudah diklik saja, klik yang home ini, home. Klik yang home ini supaya kita bisa mengatur collatnya. Yang ini ya, collationnya ini. Server connection collation. Jadi kita pilih yang ini, yang general C ya. Nah, kemudian ini kalau kita mau cek ya, di sini ini pakai MariaDB nih. Punya kita kan MySQL. Kita pakai Unix socket, versi servernya adalah 10.15 ini. Oke, ini user yang kita pakai, yang saya pakai. Oke, kita klik lagi yang ininya. Database-nya ini masih kosong. Cuma ini dan seperti biasa kita tinggal import saja. Import, kemudian kita cari filenya ya. Nah, kita cari filenya. Sebentar ya. Filenya terletak di sini. Saya copy alamatnya di sini. Oh, sebentar. Ya, tadi saya copy di sini. Berarti kan tinggal, bentar ya. Tinggal nanti di copy sininya. Di sini kan, jadi tidak capek-capek mencarinya nanti kan. Lalu kita pindah lagi tadi ke sini ya. Nah, ini saya tinggal copy paste gitu. Nah, saya kan ini ya. Tapi sebelum ke sini, pastikan tadi ya, yang collatnya itu tadi, kalau kita ke sini, ini kalian klik saja dengan yang ini, edit by with Notepad++ ini ya. Nah, untuk mengeceknya nih, pastikan ininya sama nih, ini collatnya nih kan. Nah, UTF MB General AC. Kebanyakan dia di sini yang agak error-errornya itu dia ya. Kalau kalian ini kalian copy tadi, kemudian ke atas kan, Control F, kemudian, nah collatnya ini tinggal dicari. Find next, nah itu kan coba lihat di sininya. Ya dapat ininya kan yang ini. Nah, saya find next lagi. Nah, lihat di sininya. Nah, lihat yang hijau-hijaunya. Nah, ini kan UTMB 4 General C semua ya. Jadi sudah oke. Kalau Anda diganti saja bisa di Control F lalu replace. Nah, oke. Jadi saya close ini yang nanti saya upload. Saya coba import. Nah, saya coba import ke hosting ya. Nah,
Ini tadi database-nya, alamatnya di sini, alamat foldernya saya paste di sini. Kemudian pilih yang ini, ya. Lalu kita import, bisa tidak? Dereng. Nah, ini dia. Hijau semua ya. Pastikan hijau semua. Dan pastikan yang penting ini adalah data tabelnya. Kalian hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya di localhost 5, di sini juga 5 ya. Pastikan juga isinya seperti user, table user ini ya. Isinya ini, nah ini saya punya 2 ya. Ada 2 user nih. Nah, ini dia. Emailnya tetap di encrypt, jadi tetap aman dari database administrator. Jadi database administrator pun tidak tahu password kita. Jadi kalau kalian kehilangan password juga, saya lupa password saya apa? Nah, mereka tidak tahu. Mereka cuma bisa, ya sudah, dibuat lagi password yang lagi. Juga views-nya, kalau kalian punya views, ini dia, jangan lupa juga. Ini ada. Jadi pastikan juga isinya ya lengkap. Nah, ini kalau kita lihat sampai 100 record. Nah, ini lengkap. Pastikan juga semua nih ya. Ini juga ada Camelia, ada Anes, ada Mariana, ada Indri, Azharuddin, Ayu, Denny, Pratama, ada Arya, ada Mulia Rahmi, ada Ihsan, Nursifa, Novia Rahma, Askia juga ada, Agipa juga ada, Serina, Ruby, pemrograman Ruby juga ada nih, Ruby Programming. Ini nama nih, nama bahasa pemrograman yang terkenal juga. Kemudian Rizky Paradila atau panggilannya Dila, kemudian ada juga Rizka, Rini juga ada. Jadi ini lengkap, ini adalah pelanggan di dalam sini ya. Nah, bila masing-masing kalian sudah mempunyai record yang lengkap, berarti kita sudah successful untuk import ke sini ya. So, keep stay. Oke, setelah kita berhasil mengimport ya. Nah, ini dia kalau lihat di collation kita ini UTF-8 MB4 semuanya ya. Nah, cuma yang paling bawah ini mungkin untuk sum. Nah, oke sudah ya. Berarti tinggal kita kembali ke kontrol panel yang ini, yang ini. Bila tidak dapat yang ini, berarti kita ke sini saja ke php.id ini ada nanti kontrol panel ini, akses ke kontrol panel nanti terbuka seperti ini. Kemudian kita kembali ke php.id ke dashboardnya. Ini menunya ada di sini. Kita klik saja yang ini kan. Lalu kita mencatat ya semua punya kita ini. Klik saja list database. Kita catat 3 ini ya. Ini 3 yang ini kita catat ya. Username-nya apa? Ini mengenai database-nya ya. Database. Jadi username-nya apa? Database-nya namanya apa? Password-nya apa? Ya. Caranya kita ke sini tadi ya. Lalu kita klik yang list database, nanti terbuka ini. Kita ke bawah, nah ini dia database yang kita miliki. Ini setelah diimport dia punya dapat ini masih 50 KB kecil ya. Nah, ini di copy dulu nih nama database-nya, di Ctrl C, kita taruh di notepad kita, database kita berarti ini. Nah, kemudian username-nya bisa dilihat di bawah, ini ada kumpulan username. Nah, ini dia username kita, Ctrl C. Nah, username. Ya. Lalu tinggal yang passwordnya ya, passwordnya yang waktu kita membuat user kemarin ya. Jadi ingat ya passwordnya. Lalu yang username-nya tadi belum dipaste nih. Kontrol aja di sini. Taruh di sini. Nah, ini username-nya. Jadi nanti ini yang kita memakai di config. Nanti kita upload, kita coba ya. Setelah itu yang sangat krusial itu adalah memberi privilege seperti ini sampai nanti ada tertulis di sini privilege user. Nah, kalau ini belum ada itu masih belum bisa nanti akses. Caranya klik yang ini, yang ada tulisan add a user, masukkan user ke database kita. Jadi yang saya masukkan adalah user ini, saya masukkan ke dalam sini. Ya, caranya mengklik ini saja. Oke, caranya, nah seperti ini, diklik saja add. Nah, nanti akan keluar ini, kemudian pilih saja yang ini.
supaya nanti bisa dia menghapus, mengubah, ini kan kemampuannya. Nah, kecuali nanti kalian misalnya ingin memisah-misah ya, oh si A bisa menghapus, bisa mengubah jadi di sini. Ini level database ya, bukan level aplikasi. Nanti yang mengatur sesuai dengan role itu kita lakukan di level aplikasi saja, tidak di level sini. Di level sini kita cuma punya satu user saja yang mempunyai semua kemampuan. Ya, kalau sudah diklik OK lalu go back. Nah, berarti sudah selesai ya. Kemudian terakhir adalah kita mengupload ya semua file-file PHP RAT kita ke dalam eh, dalam hostingan kita ya. Kita kembali ke sini, cara nguploadnya ini dia ada file manager yang di sini. Ini file manager, ini yang diklik. Ini sama Windows Explorer kalau di Windows kita ya. Kita klik saja ini, nanti dia akan terbuka di cPanel-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini dia tempat kita. Nanti kita nghostingnya atau naruh file-file PHP RAT-nya di sini di dalam public underscores HTML. Nah, disinilah nanti kita menyimpan. Oke, bagaimana caranya? Keep stay tune. Oke, sekarang adalah bagaimana caranya kita mengupload semua file-file yang ada di PHP RAT. Oke, kita buka PHP RAT-nya, kita buka Explorer sini, Project Explorer. Nah, nanti kita klik yang ini. Nah, ini sudah ketahuan nih, berarti kan foldernya ada di sini nih. Nah, kita copy, Ctrl C, ya. Tunggu. Nah, setelah itu dipaste di sini di Windows Explorer, maka kelihatan ini ya. Ini Ctrl A, kemudian right click, nanti ada, ini kalau seperti ini, klik ini show more option. Kita klik send to, kemudian kita kompres. Wah, sebenarnya kita bisa, kenapa kita harus menjip? Karena dengan menjip ini kita bisa langsung upload otomatis satu kali saja. Tidak perlu nanti kita mengupload satu-satu ya. Ini banyak sekali filenya, ada mungkin sampai ratusan ya. Jadi makanya perlu di zip saja, nanti kita langsung upload satu kali, kita ekstrak di hosting ya. Kita klik ini, kita beri nama, nah ini dia. Ini mungkin ada beberapa yang yang tidak bisa, that's okay. Lalu kita beri nama Romi Ozi ya, nama kalian. Nah ini dia, kita copy, saya taruh di hostingan tadi. Oh ini sudah saya ya, ini dia nih sudah. Ya, oke. Okay. Ya, gitu caranya tadi ya. Ini baru kita upload. Nah, bagaimana cara menguploadnya? Keep stay tune. Ya, kita coba mengupload ini ya. Ini ada 6 mega kecil saja. Nah, kita coba ke sini. Nah, di sini nah, kita klik apa lagi? Ini ke sini. Nah, ini ada file manager di sini, yang ini. Nah, ini untuk ini sama seperti Windows Explorer ya. Jadi di sini nanti kita menguploadnya. Maksudnya dengan cara ini. Nanti dia akan membuka. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kita upload di dalam folder public underscore. Nah, di sini dia. Nah, kita coba ya, bisa nggak langsung ya, drag drop ke sini. Bisa dia. Sebentar. Kita tunggu sebentar. Nggak bisa ya. Nggak bisa di-upload drag drop seperti itu. Nah, kita gunakan ini saja sudah. Pakai menu mereka ini upload ini ya. Coba ya, kita klik sekali. Nah, ini dia. Drop di sini. Nah, kita drop di sini ya. Ternyata ada juga tempatnya. Jadi saya coba di situ, nah bisa. Nah, coba sih. Nah, ini dia. Nah, ini sampai 100% tunggu ya. Ya, sudah selesai. Kemudian kita apakan? Kita go back. Ada enggak? Belum ya. Kita coba lagi. Tadi rupanya tidak selesai. Rupanya ini sampai sini saja ya. Baru kita select file. Oke. Oke, tadi saya mau upload lagi karena already exist. Berarti kan sudah ada. Tadi kita back. Coba kita back. Ada enggak? Oh, dia agak text time ya. Nah, ini sudah ada. Jadi text time. Nggak usah 2 kali menguploadnya. Nah, ini sudah.
zip-nya ya, baru nanti kita unzip saja. Unzip dan di dia ekstrak. Ini namanya unzip ya. Mudah ya, kita ekstrak sekali. Nih, di public ya, ini public HTML kan, ekstrak. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah diekstrak. Nah, enak kan kalau gini kan? Jadi kita tidak perlu satu-satu ya. Nah, oke, sudah selesai untuk uploadnya ya. Tinggal kita mengkonfigurasi ini dia, config.php. I think that's the last. Coba ya. Ini edit saja. Kita coba yang tadi. Nah, jangan lupa tadi ya, kita paskan itu dia database-nya tadi. Nah, database-nya apa? Coba kita ke bawah. Nah, ini tadi pentingnya kita mencatat tadi. Ini dia tadi jual beli ya. Database name-nya apa? Nah, ini kan punya kita di localhost ya, di laptop kita kan. Ingat kalau laptop kita kan pakai root, localhost, pakai jual beli. Nah, ini kan di sini kan tidak lagi pakai ini database name-nya. Kita sudah pakai yang ini tadi yang kita catat tadi, Ctrl C, kita taruh saja di sini. Oh, ya, hapus tadi dia. Paste. Nah, udah ya. Ini MySQL, tetap saja. Ini passwordnya jangan lupa root. Tadi kan username bukan root ya, username-nya ini. Nah, ini dia, jangan sampai lupa. Oke, paste. Nah, sudah selesai. Tinggal passwordnya saja ya. Passwordnya tinggal. Oke, bila sudah ini dia passwordnya sudah ini sudah baru kita simpan ya. Cara menyimpannya tinggal ini dia save changes di sini ya di atas ada save changes. Oke. Ya, saya tadi sudah simpan. Nah, kalau sudah simpan tinggal close. Nah, mau tidak? Ya, kita coba ya. Oke, keep stage. Oke, tadi lupa saya mencatat ya subdomainnya. Cara bila kalian lupa mencatatnya seperti saya, maka klik saja ini, access cPanel, diklik. Nanti akan terbuka seperti ini. Kita scrolling down, nanti ada domain di sini. Ini dia domainnya. Ini domain, klik yang domain ini. Ya, nah ini dia. Ini ada domain kita ya. Oh ya, supaya nanti bisa jalan ya, kita pastikan bahwa ini adalah PHP 7 ya. Eh, Caranya kita cari PHP namanya PHP apa ya? PHP ini dia. Kita cari yang PHP select person. Nah, coba sebentar. Ini kita downgrade dulu PHP-nya orang ini. Nah, ini PHP selector. Tunggu sebentar. Oh, tidak ya. Sebab tadi kan masih PHP 8.3 ya. Dia pasti kalau tidak disetting, dia yang terbaru disetting dia. Lama juga ya. Kita lihat handphone dulu sambil nunggu. Nah, ini dia. Ini dia. Ini punya kita ya. Kalau kalau dilihat ini kan pasti masih pakai ini ya. Masih pakai yang 8 ya. Nah, ini kita choose not system. Bentar ya. Oh, iya. Baik. Nah, ini dia error kan? Kenapa? Karena tadi PHP-nya beda. Jadi PHP 8, seharusnya PHP 747 kan. Kita coba dulu ya. Oke, tadi kan masih yang PHP 8 ya. Tadi saya tidak bisa klik ini ya. Choose not system PHP version in multi PHP manager. Tapi, nah ini dia. Kita bisa memilih di sini ya. Kita coba ya. Nah, tadi 747 kan yang kita klik ini. Lalu kita apply. Kita coba sebentar. Kalau ini bisa 747, mantap.
Saya lihat handphone dulu. Sambil nunggu ya. Saya sudah ya. Mau katanya. Nah, ini dia maunya. Coba kita tes. One, two, three. Yes, mau ya. Langsung ada buah bunganya lagi ya. Oke. Jangan lupa ada ini dia, ada username dan password yang harus ini sama dengan username dan password di dalam ini. Kalau kita buka di sini ya, ini ada user ya yang sering kita mainkan di sini. Ini ada, ini username, ini sebagai apa dia? Sebagai admin ya. Kita coba ya. Sebentar, saya tes dulu. Oke, nanti kalau misalnya kita menjalankan ini ya, kemudian kita punya currency ya, format currency di PHP RAT yang seperti ini error kan. Kita karena currency kita mau yang ini, mau yang ID ya, mau yang Indonesia. Nah, kalau kalau dilihat di video sebelumnya di tip 4 yang ini, maka cara memperbaikinya adalah dengan mengedit di PHP sini ya, kalau di SAM control panel di php.ini-nya. Nah, di php.ini-nya bisa kita edit, kemudian internasionalnya baru nanti kita aktifkan lewat sini. Cuma permasalahannya kan php.ini ini tidak bisa kita akses ya. Kita berada di komputer orang, kita di komputer hosting. Jadi bagaimana caranya? Kita kembali ke control panel, kemudian di control panel dicari PHP selector dengan cara menulis di sini selector. Nah, jadi ini dipilih, nanti keluar yang ini, kemudian pilih yang menu extensionnya ya, untuk menampilkan yang tadi, yang international tadi. Nah, ini lalu pilih yang, cari yang ini, ada kata-kata INTL, ini international ya. Yang ini dia, INTL-nya. Nah, ini dicentang ya. Kita coba lagi ya. Nah, begitu. Udah lah. Nah, ini bari artinya nanti international. Kan tidak hanya apa, em, dolar Amerika saja. Ini sudah sukses di sini. Modul it's safe. Nah, error tadi jadi hilang ya. Uh, Mantap nih, penuh dengan bunga nih. Oke, oke. Keep stay tuned deh. Oke, ini yang bila kita buka ininya ya, home-nya ya. Ini master datanya, ini barang ya. Ini mau sudah. Ini ada totalnya, ada grand total 134. Kemudian 134.508.000 ya. Kalau di home, nah ini sama sesuai ya 134 sesuai dengan ini. Nah, jadi ini adalah namanya ini ya di home-nya ya. Ini disebut semacam dashboard ya. Nah, jadi kalau kalau orang ingin mengetahui detailnya tinggal diklik saja ininya di barangnya ini kan ada nanti. Nah, ini totalnya. Ini detailnya namanya. Detailnya apa saja totalnya yang dimiliki ya. Tapi kalau ini cukup dengan totalnya. Kemudian ini adalah total of sales. Ini adalah besarnya pelanggan 28. Kalau ingin melihat pelanggannya berarti klik yang ini. Yang menu di sini kan ada pelanggan. Untuk detailnya siapa-siapa saja pelanggannya. Nah, ini ada nih. Ada Yoga, ada Talita, Agipa, ada Dila, ada Neza, ada Mulia Rahmi, ada Arya, ada Ihsan. Nah, ini bisa kita scrolling down lagi. Ada Hafiza, ada Husnul Khotimah, ada Nando juga. Nah, di sini ya, ada Sahri. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ada Yazid, ada Trasian, ada Rubiatur Rahman. Nah, ini saya dilihat di sini. Ada satu lagi terakhir nih. Ini dia. Ini tidak ada nih. Ini juga ini tidak ada.
Ini kan disimpan di localhost kita ya, sedang kita kan hosting. Nah, gambarnya harus kita taruh di atas. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di tabel user yang ini. Tabel user saya namanya ini, user Sydney. Nah, kalau kita lihat di situ, kita klik, kemudian kita cek di sini. Nah, di sini kan eh, gambarnya itu di sini nih, fotonya nih, coba lihat. Nah, dia mencari foto ini di localhost. Ini kan masih di tempat kita ya, di localhost kita nih. Nah, ini harus kita cek ya. Misalnya namanya ini apa nih? Kita cek. Nah, nah, logonya ini. Nah, ini logo ini ya, logo yang nah, nah, jadi dijual beli 16 upload. Nah, ini kan bukan bukan jual beli 16 upload lagi kan? Nah, kita lihat nanti di sini kita taruh di mana nih? Kita rubah jadinya ininya ya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Keep stay. Oke, sekarang kita betulin logo-logonya ya. Kebetulan saya cek di sini di PHP Art, memang masih pakai yang standar nih logonya, bukan yang pakai logo kita. Berarti kalau kita ke punyanya hosting, kita klik public HTML, kemudian kita up dulu ya. Nah, kalian klik yang ini public HTML, kemudian kalian klik double klik assets. Di asset nanti kita taruh images. Jadi biasanya kalau gambar taruh di sini ya. Nah, ini logonya. Ini logonya ini kan logo, coba kita buka ya. Kan cara bukanya di view ya. Klik kanan view. Nah, yang ini kan masih kan ini yang harus kita timpa ya. Logonya. Ini logonya kita rename saja ya. Dan dari ini. Nah, nih. Ingat saja nih logo logo PHP-nya. Nah, nah, lalu logo yang punyanya kita upload ke sini. Kita pakai yang ini. Ya, saya nih berarti pakai yang yang ini Romi logo nih lah. Saya copy dulu. Copy. Nah, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian saya rename menjadi logo aja kan. Tadi kan dia logo aja minta. Dihapus. Dihapus ininya. Ingatkan extensionnya ya. Harus ada nih PNG. Bila kalian tidak punya ujungnya PNG ini, maka tinggal cek di sini. Sini. Nah, ini ada extension. Dicentang. Sehingga nanti PNG-nya kelihatan. Nah, ini yang mau saya upload. Nah, saya copy dulu cara menguploadnya kembali ke sini ke file manager. Bila tidak tahu file manager, maka klik sini, klik yang ini ya ke file manager lalu kita upload. Caranya nih ada ini ada apa? Upload di sini tulisannya. Nah, upload ya. Tunggu sebentar. Nah, ini kita drop ke sini yang tadi ya, yang tadi yang sudah kita beri nama sesuai dengan logo tadi. Nah, nah kita 100%. Lalu kita kembali ke sini lagi. Ada logonya. Nah, ini logo punya kita ya. Klik kanan betul tidak ada view. Nah, ini ada ya. Nah, nanti di sini kita refresh dengan cara mengklik ini. Cara dia di refresh. Supaya nanti ini berubah, kita klik ini kan. Refresh. Tidak mau dia. Dia text time. Nah, logonya. Oke, biasanya dulu ini ya. Logonya dia ngambil di situ ya. Enggak. Logo ini ngambil di mana ya? Sebentar. Tadi lupa dia zaman dulu nih. Asset. Images. Nah, ini logo kan. Nah, ini logonya. PNG. Di sini. Copy. Em, saya nanti Control N. Ini ya. Ini apa? Saya uh, uh, ke sini. Oh, ini spelling. Tunggu sebentar. Ini, nah, nah di sini kan yang logonya. Nah, ini logo old anggap ya. Rename. Nah, rename. Logo lama ya. Nah, lalu
Mungkin yang ini ya. Ah, tapi kon ini kayaknya. Coba kita rubah kon ya. Yang ini. Yang ini tadi. Nah, ini yang ini kan dia. Sedangkan tadi logonya kita refresh dulu. Ada reload. Ada reload ya. Nah, ini reload. Ini logonya kan. Ini Papikon. Ini Papikon lama kita rename saja dulu. Yang lama ya. Copy dulu. Ini lama. Rename. Nah. Oh, ini harus jadi icon ya. Sebentar. Ini saya coba dulu di lokal ya. Ini Papikonnya saya rubah Papikon. Jadi Papikon yang lama yang punya PHP erat saya tambahkan kata-kata old. Kemudian kita ke sini. Nah, jadi kalau 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 mau ke sini lagi, nah ini yang ini. Bentar. Nah, ini sudah bisa ya. Rupanya ini takes time ya. Jadi walaupun nanti kita sudah update di sana, dia tidak serta-merta masih. Nah, ini kan masih yang lama nih. Nah, padahal logonya sudah dirubah dan Papicon dirubah. Jadi kalau kalau saya pindah browser, nah ini Papicon tuh yang ini, yang di atas ini nih, yang ini. Nah, ini Papicon. Sedangkan logo itu yang ini. Ini dia logo. Nah, pada saat kita merubah itu kadang-kadang em, apa ya? Kadang-kadang tidak langsung berubah, jadi perlu perlu waktu dia. Nah, yang tinggal ini lagi ya. Nih, tadi kan ini kalau kita lihat ke database-nya, kita pindah ke sini. eh, Kalau lihat di database-nya masih di localhost ya, harus kita rubah dulu ya. Ini dia, di localhost dijual beli 16. Ini kan ada di cuma di apa di laptop kita ya. Sedang kita kan sekarang berada di hosting sehingga nanti kita akan rubah. Kita rubah ini ke aset images kita kah atau seperti apa. Ini di-upload di apa? Di folder uploads ya. Kita coba. Oke, kita ada di file manager. Kalau kita klik ini ya. Nah, biasanya kalau untuk uploads itu di PHP Rat, kita ada di sini di folder uploads namanya. Nah, kita cek di sini. Itu sudah betul sesuai dengan database kita di files. Nah, ini dia. Nah, kalau kalian kita klik view itu kan sudah ada fotonya tuh. Nah, sudah pas ya. Dan yang kedua, ini rasanya nih yang admin nih. Nah, ini kan ada. Nah, cuma dia berada di sini kalau kita lihat database-nya tadi di PHP My Admin. Nih, coba lihat. Kan kita besar. Sana dibesarin. Bisa. Nah, kalau kita klik di sini, nah ini bisa kita geser ya. Nah, ini bisa kita edit. Nah, bentar. Edit ya. Jadi kita edit alamatnya ya. Kita edit dulu sebentar. Kadang-kadang kalau edit ini kadang-kadang dia loading. Nah, tergantung database-nya di sana ya. Nah, ini di sini. Nah, ini kan ke jual beli kita. Nah, ini yang kita hapus. Nah, ini sampai sini saja kan nih. Nah, begini ya. Nah, nanti untuk selanjutnya kalau dia upload dia akan mengupdate ya. Kemudian yang ini kita simpan ke bawah lagi ya. Rasanya ini admin ya. Ini go dulu. Baru kita yang satunya lagi yang di bawah ini edit. Sebenarnya juga bisa kita re-upload ulang di pihak di apa di aplikasi kita. Oke, ini user. Nah dia, ini kita hapus. Jangan lupa yang backslash-nya masih ada nih di sini. Yang ininya masih ada. Kita go dulu. Ya, nanti kita coba lagi ya. Kita coba lagi di browser yang ini. Nah, kita reload. Ya, tidak. Ini dia text time lagi kan. Nah, kita
Mungkin ada baiknya kita keluar dulu, logout, sehingga nanti, aplikasi aplikasi kita akan load tadi ya, file yang mendownload tadi. Nih saya login lagi, saya remember supaya enak, nanti tidak perlu buat, password-password lagi, saya login. Nah, ini muncul sudah. Oke everyone, artinya, ini sudah mau ya, artinya kita sudah bisa nih. Cuma ini nanti kita kita setting ini not secure nih. Jadi ya nanti user kita kan bingung ini kenapa nih, karena tidak ada HTTPS. Nanti di video berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana memasang HTTPS. Kalau kalian tidak ngerti HTTPS, tinggal nanya ke Google ya, apa itu HTTPS. Nah, ada di sini. Nah, HTTPS ini adalah secure version of HTTP. Jadi biasanya kalau di browser-browser kita dianggapnya not secure gini ya. Oke, ini sudah mau ya. Nah, ini sudah mantap ini. Jadi, I think we see you again in the next video. Semoga nanti website kalian sudah up ya, sehingga nanti untuk selanjutnya bisa kalian selalu update aplikasinya bila mana nanti ada beberapa perubahan-perubahan di PHP Rat. Okay, everyone, thank you for watching. See you again in the next video. Assalamualaikum.